Bagian pertama itu berhadapan dengan datangnya kaum Nasrani Najran yang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya di situ kita diajarkan agar punya keteguhan prinsip, agar kita punya keteguhan iman, dan yang paling penting adalah bahwa orang yang mengaku muslim tetapi ilmunya tidak punya, maka mudah dipindahkan akidahnya, mudah dilemahkan imannya, dan mudah dia jatuh dalam kesesatan. Jadi surah Al-Imran ini intinya adalah dia Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ingat, surah Ali Imran tema pokoknya ada dua, yaitu memperkokoh benteng eksternal dan memperkokoh benteng internal. Dan dimulai dengan jadi makanya oleh para ulama surah Ali Imran ini dibagi dua. Bagian pertama itu berhadapan dengan datangnya kaum Nasrani Najran yang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya di situ kita diajarkan agar punya keteguhan prinsip, agar kita punya keteguhan iman, dan yang paling penting adalah keteguhan pandangan ilmu. Makanya surah Ali Imran ini sebetulnya lebih kepada penguatan keilmuan, bahwa orang yang mengaku muslim tetapi ilmunya tidak punya, maka mudah dipindahkan akidahnya, mudah dilemahkan imannya, dan mudah dia jatuh dalam kesesatan. Jadi surah Ali Imran ini intinya adalah dia memperkuat keilmuan sebetulnya. Nah, separuh kedua adalah memperkokoh tantangan atau dalam menghadapi tantangan internal. Karenanya separuh dari surah Ali Imran bagian kedua ini menceritakan tentang kisah perang Uhud. Di situ terjadi pelanggaran sebagian sahabat karena terlena dengan harta rampasan, sehingga mereka lupa kepada komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan melanggar, menang atau kalah. Pasukan panah tidak boleh turun dari bukit pemanah, menang atau kalah. Tapi sayang, tergiur oleh godaan harta rampasan, lupa kepada komando Rasulullah SAW, akhirnya mereka turun. Begitu mereka turun untuk mengambil harta rampasan, Allah cabut kemenangan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kekalahan ini bukan dari aku, kata Allah, bal huwa min indi anfusikum. Itu karena kalian sendiri yang menyebabkan kekalahan ini. Kalian melanggar komando pimpinan kalian. Nah itu, jadi kalau menghadapi tantangan yang pertama, yaitu tantangan eksternal, kuatkan ilmu, kuatkan pemahaman, kuatkan akidah. Kalau menghadapi tantangan yang kedua, tantangan internal adalah kuatkan kepatuhan kepada ulama, kepada guru, kuatkan. Karena di situ simbol keberkahan. Kalau di zaman Nabi, kepatuhan kepada Nabi. Jadi ketika diperintahkan kerjakan, kerjakan. Karena di situ ada keberkahan. Nah, Allah mencabut keberkahan hidup seseorang karena dia tidak patuh. Jadi ada seseorang, dia itu pekerjaannya membaca buku. Masya Allah, bukunya banyak sekali. Baca buku apa saja, kutu buku. Dari segi ilmu dia dapat, tapi dari segi kepatuhan dia nggak dapat. Dia tidak patuh kepada kiainya, tidak patuh kepada gurunya. Akhirnya dia menjadi liberal, menjadi keblinger,
sesat jalan hidupnya, dikutuk oleh semua umat di muka bumi. Nah, itu dia ketika seseorang hanya mengandalkan ilmu dengan cara membaca. Bahwa ada ilmu selain yang dibaca, yaitu kepatuhan kepada guru, kepatuhan kepada ulama. Itu salah satu kata kunci dalam kita mencari ilmu. Jadi ilmu itu dibagi dua, ilmun makru wa ilmun ma'mul. Ilmu yang kalian baca dan ilmu yang kalian dapatkan ketika kalian patuh kepada guru kalian. Nah, jadi ilmu yang dapat dari diamalkan. Nah, ini kedua-duanya terdapat dalam surah Ali Imran. Makanya dalam surah Ali Imran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, ya, tentang keteguhan prinsip, kemudian tentang keteguhan akidah, keteguhan ibadah, keteguhan dakwah. Semua itu digambarkan dalam surah Ali Imran. Keteguhan tujuan, keteguhan persaudaraan, keteguhan pemikiran, semua tentang keteguhan. Itu semua dikuatkan dalam surah Ali Imran. Nah, mengapa? Sebab akhir-akhir ini kita hidup di alam yang terbuka, saudaraku rahimakumullah, alam sosial media. Dan serangan itu datang langsung masuk ke HP kita. Nah, kalau kita polos-polos saja, mungkin kita hanya bisa marah-marah, tapi kita tidak mampu menolaknya, tidak mampu membalasnya. Sementara mereka 24 jam menyebarkan syubhat, menyebarkan keraguan. Maka pada saat seperti ini, pengajian seperti ini jangan sampai kita abaikan. Karena di sini tempat kita menimba ilmu. Setelah itu kita terjun ke medan yang terbuka ini untuk kita berhadapan langsung dengan berbagai macam kiriman-kiriman yang tidak jelas itu, berbagai macam hoax yang melemahkan iman. Nah, kasihan saudara kita yang tidak pernah membaca, tidak sempat membaca, sehingga mereka salah paham tentang ilmu. Nah, kita harus segera memberikan jawaban. Itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memberikan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.